الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah engkau merasakan bahwa dunia ini semakin aneh, semakin menakutkan, semakin jauh dari kebenaran? Tahukah engkau bahwa 1400 tahun yang lalu, seorang manusia yang tidak pernah berbohong telah memberitahukan kita tentang apa yang akan terjadi hari ini? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan dengan detail yang menakjubkan tentang zaman yang sedang kita hidupi sekarang ini. Hari ini, bersiaplah untuk mendengar kebenaran yang mungkin akan membuat bulu kudukmu berdiri. Bersiaplah untuk melihat bagaimana nubuatan Rasulullah terjadi persis di depan mata kita. Ini bukan dongeng, wahai saudaraku. Ini adalah kenyataan yang sedang kita jalani. Mari kita mulai perjalanan yang akan mengubah cara pandangmu tentang zaman ini. Tanda pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu gerbang akhir zaman. Saudaraku, bayangkan sebuah jam pasir raksasa di alam semesta ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Itulah saat di mana butiran-butiran pasir terakhir mulai jatuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan nada yang penuh kepastian, "Aku diutus dan hari kiamat seperti ini." Dan beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, lihatlah kedua jarimu sekarang. Dekatkan jari telunjuk dan jari tengahmu. Rasakan jarak antara keduanya. Itulah jarak antara kedatangan Rasulullah dengan hari kiamat. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dengan penuh ketakjuban, kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah isyarat dimulainya babak terakhir kehidupan di dunia ini. Setelah beliau tidak ada lagi nabi. Pintu wahyu telah tertutup. Manusia kini hidup di masa countdown menuju hari perhitungan. Saudaraku, sadarilah engkau ketika hidup di era pasca nubuwah, era di mana tidak ada lagi petunjuk langsung dari langit. Kita adalah umat yang hidup di penghujung zaman, mengandalkan warisan terakhir dari Sang Kekasih Allah. Dan yang paling menakjubkan adalah setiap detik yang berlalu sejak 1400 tahun yang lalu, kita semakin dekat dengan janji Allah. Setiap nafas yang kita hirup, setiap detak jantung kita, membawa kita lebih dekat kepada hari di mana langit akan terbelah, bumi akan bergetar, dan semua makhluk akan dikumpulkan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, betapa menakjubkan hikmah-Mu. Tanda yang kedua adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terputusnya tali langit. Saudaraku, tahukah engkau bahwa ada satu hari dalam sejarah manusia yang paling gelap? Hari ketika cahaya paling terang di muka bumi ini padam? 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Hari ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mustafa Habibullah, penutup para nabi, menghembuskan nafas terakhirnya. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu dengan suara bergetar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hitunglah 6 perkara sebelum datangnya hari kiamat. Pertama, kematianku. Allahu Akbar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kematian beliau sendiri sebagai countdown pertama menuju kiamat. Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan air mata berlinang berkata pada hari itu, barang siapa yang menyembah Muhammad,
maka Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Saudaraku, bayangkan perasaan para sahabat. Bayangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, para lelaki yang paling kuat di muka bumi ini, menangis seperti anak kecil. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka tahu tali penghubung langit dan bumi telah terputus. Setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi wahyu yang turun, tidak ada lagi mukjizat yang nyata, tidak ada lagi sosok yang bisa bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus hidup dengan Al-Quran dan sunnah yang telah sempurna. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi dengan penuh hikmah berkata, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah isyarah bahwa ujian sebenarnya bagi manusia telah dimulai. Kini mereka harus membuktikan keimanan mereka tanpa melihat langsung cahaya kenabian. Dan lihatlah wahai saudaraku, sudah 1400 tahun yang lalu sejak hari itu, setiap hari yang kita lalui adalah hari-hari tanpa nabi. Hari-hari di mana kita harus berpegang teguh pada warisan suci yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa berat ujian kita, wahai generasi akhir zaman. Tanda yang ketiga adalah pembebasan Baitul Maqdis, nubuatan yang terwujud. Saudaraku, pernahkah engkau membayangkan betapa dahsyatnya seorang manusia yang bisa memprediksi masa depan dengan akurasi 100%? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya kepada Auf bin Malik. Kedua, pembebasan Baitul Maqdis. Subhanallah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kata-kata ini, Yerusalem masih dikuasai oleh Imperium Bizantium yang sangat kuat. Umat Islam saat itu bahkan masih berjuang mempertahankan Madinah. Dari mana logika manusia biasa bisa memprediksi bahwa tempat sesuci Baitul Maqdis akan jatuh ke tangan Muslim? Tapi lihatlah keajaiban Allah. Tahun 638 Masehi, hanya 6 tahun setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan rendah hati memasuki Yerusalem. Tidak ada pedang terhunus, tidak dengan keangkuhan, tapi dengan kerendahan hati seorang hamba Allah. Patriark Sopornius yang menyerahkan kunci kota berkata dengan sangat terpesona, inilah orang yang disebut dalam kitab kami, pemimpin yang adil dari bangsa Arab. Tapi keajaiban tidak berhenti sampai di situ, wahai saudaraku. Sejarah mencatat berulang-ulang, Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin. Umar bin Khattab tahun 638 Masehi, penaklukan pertama. Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 Masehi, membebaskan dari tentara salib. Kekhalifahan Utsmaniyah 1517 sampai 1917 Masehi, 400 tahun kekuasaannya. Imam An-Nawawi dengan penuh ketakjuban menuliskan, bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa mengetahui kecuali dia benar-benar mendapat wahyu dari Allah yang Maha Mengetahui masa depan. Saudaraku, ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar adalah utusan Allah. Nubuatan ini terjadi persis seperti yang beliau katakan. Tanda yang keempat adalah pengembala berlomba membangun gedung tinggi, mukjizat prediksi ekonomi. Saudaraku, sekarang bersiaplah untuk mendengar mukjizat prediksi yang paling menakjubkan. Mukjizat yang akan membuat para ekonom modern terdiam dalam kekaguman.
Dalam hadis Jibril yang sangat masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan apabila engkau melihat para pengembala yang bertelanjang kaki, bertelanjang badan, dan miskin berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, maka itulah sebagian dari tanda-tanda hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. 1400 tahun yang lalu, di tengah gurun pasir Arabia, seorang yang tidak pernah ke sekolah ekonomi, tidak pernah belajar arsitektur, tidak pernah melihat gedung pencakar langit, memprediksi fenomena yang baru terjadi di abad ke-20 dan 21. Siapakah para pengembala bertelanjang kaki itu? Mereka adalah orang-orang Baduy, penghuni gurun yang hidup nomaden dengan unta dan kambing mereka. Hidup sederhana, tidur di bawah bintang-bintang, dan makan seadanya. Dan hari ini, lihatlah keajaiban Allah. Dubai, Burj Khalifa, 828 meter, gedung tertinggi di dunia. Dibangun oleh negara yang 50 tahun lalu masih berupa gurun. Penduduknya dulu pengembala, kini berlomba membangun yang tertinggi. 2. Qatar, negara terkecil yang hosting World Cup 2022. Membangun stadion dan gedung-gedung futuristik. Penduduknya dulu pengembala mutiara. Arab Saudi, Al-Baraz Al-Bait, 601 meter, menghadap Ka'bah. The Line, proyek kota linear 170 km. Neom, kota masa depan triliunan dolar. Kuwait, Bahrain, Oman, semua berlomba, persis seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata dengan nada penuh kekaguman, "Masya Allah, bagaimana mungkin seorang manusia di abad ke-7 bisa memprediksi fenomena ekonomi abad 21 dengan akurasi yang sangat sempurna? Ini hanya bisa terjadi jika dia benar-benar mendapat wahyu dari Allah yang Maha Mengetahui." Tapi yang lebih menakjubkan lagi, wahai saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memprediksi siapa yang akan membangun, tapi juga perilaku mereka dalam berlomba. Dan hari ini kita telah menyaksikan setiap negara teluk berlomba punya gedung tertinggi, berlomba punya bandara termewah, berlomba punya proyek tercanggih, dan berlomba punya stadion termahal. Tapi sadarlah engkau saudaraku, ini bukan hanya tentang pembangunan fisik saja. Ini adalah pertanda bahwa kita sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Setiap gedung tinggi yang berdiri adalah pengingat bahwa waktu kita semakin sempit. Allahu Akbar. Betapa sempurna prediksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanda yang kelima adalah Al-Hard dan terangkatnya ilmu. Zaman kekacauan. Saudaraku, sekarang bersiaplah untuk mendengar tanda yang mungkin paling menakutkan. Tanda yang sedang kita hidupi sekarang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan nada penuh peringatan, tidak akan terjadi hari kiamat hingga banyak terjadi Al-Hard. Sahabat bertanya dengan cemas, "Apa itu Al-Hard ya Rasulullah?" Dengan suara berat, beliau menjawab, "Al-Qatlu, Al-Qatlu." Pembunuhan, pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di hadis lain yang membuat bulu kuduk berdiri, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah terangkatnya ilmu dan munculnya kejahilan, meminum khamar dan merebaknya zina. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang Allah muliakan, bukankah mata hatimu bergetar melihat dunia hari ini? Al-Hard,
Kekacauan dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Perang di Syria, 500.000 korban jiwa. Perang di Ukraina, ratusan ribu korban. Konflik di Myanmar, Palestina, Afghanistan, pembunuhan massal di berbagai negara, dan terorisme yang merajalela. Terangkatnya ilmu, bukan hilangnya buku, tapi meninggalnya ulama. Ulama-ulama besar berpulang satu persatu. Yang tersisa sedikit, yang jahil banyak bicara. Media sosial dipenuhi fatwa tanpa ilmu. Orang jahil mengaku-ngaku jadi ustadz. Merebaknya kemaksiatan secara terang-terangan. Zina dianggap biasa, bahkan dipromosikan. Kamar dijual bebas di mana-mana. LGBT diperjuangkan sebagai hak asasi, dan kemungkaran dibanggakan di sosial media. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah berkata dengan nada sedih, "Zaman telah sampai di mana kebenaran dianggap salah dan kesalahan dianggap benar. Orang jahil berbicara tentang agama, sementara orang berilmu dituduh ekstremis." Imam Ibnu Battal dengan penuh keprihatinan menulis, Al-Harz bukan hanya pembunuhan fisik saja, tapi juga pembunuhan moral, pembunuhan akhlak, pembunuhan nilai-nilai kemanusiaan. Saudaraku, sadarlah engkau. Semua ini terjadi persis seperti yang Rasulullah SAW katakan 1400 tahun yang lalu. Setiap berita pembunuhan, setiap kemaksiatan yang merebak, setiap ulama yang berpulang adalah pengingat bahwa kita sudah sangat dekat dengan hari di mana semuanya akan berakhir. Saudaraku yang Allah muliakan, setelah mendengar semua ini, masihkah engkau ragu bahwa Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah? Masihkah engkau meragukan kebenaran Islam? Semua tanda ini bukan untuk membuat kita berputus asa. Tidak, ini adalah rahmat Allah yang memperingatkan kita agar bersiap. Maka bertanyalah pada dirimu, sudahkah aku bertobat dengan sungguh-sungguh? Sudahkah salatku menjadi tiang hidupku? Sudahkah aku mempersiapkan bekal untuk akhirat? Sudahkah aku menuntut ilmu agama dengan benar? Ingatlah wahai saudaraku, setiap detik yang berlalu, kita semakin dekat dengan maut. Setiap nafas yang kita hirup mungkin adalah nafas yang terakhir. Setiap hari yang kita jalani bisa saja jadi hari yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, maut." Hadis riwayat Tirmizi. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah akhir zaman. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas agamamu hingga kami menemuimu dalam keadaan beriman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan berikanlah kami kematian yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saudaraku, bagikanlah video ini, sebarkan kebenaran ini. Jadilah bagian dari mereka yang mengingatkan tentang akhirat di tengah dunia yang lupa akan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.